teman-teman akan diberikan tantangan selain melakukan pelayanan, ada yang perlu di-upgrade yaitu melakukan selling, ya. Saya hari ini sangat senang bisa ketemu dengan teman frontliner dari seluruh BPR kita, bahwa bootcamp ini adalah sangat penting untuk kemajuan kita bersama. Bukan hanya peserta yang mendapat manfaatnya, tetapi apa yang didapat dari pelajaran selama bootcamp ini diimplementasikan pada operasional perusahaan akan sangat meningkatkan manfaat kepada nasabah-nasabah kita, terutama di pelayanan. Pelatihan ini sangat penting dan memang sangat kita prioritas untuk frontliner, karena kita seperti tahu bahwa frontliner itu adalah pintu utama nasabah atau calon nasabah menilai kita, apakah dia happy dengan kita, apakah dia kecewa dengan pelayanan kita. Itu semua adalah tergantung pada frontliner kita. Terima kasih dan semangat belajar. Kita akan belajar selama 6 hari dan 2 hari adalah bicara tentang sayang. Karena pelayanan berdasarkan hati. Kalau kita memenangkan hati, kita selanjutnya apapun yang kita katakan, apapun yang kita tawarkan pasti didengarkan dan diterima oleh nasabah tersebut. Karena segala sesuatu semuanya harus dimulai dengan hati. Tugas kita sebagai service excellent atau pelayanan nasabah, walaupun dalam keadaan bete, kita tetap harus melayani nasabah dengan senyuman. Kita harus bekerja secara profesional, Ibu. Jadi walaupun bagaimanapun tingkah laku nasabah, tapi kita tetap harus melayaninya dengan baik, dengan tulus hati, Bu. Pernahkah saya melanggar janji pada diri sendiri? Notifnya kita nyalain. Kita lagi training, tiba-tiba tetet gitu. Terus kita pegang handphone, baca. Penting training kita atau penting WA-nya? Itu masuk kuadran berapa? 4 sih. Penting dan tidak penting, seperti itu. Kalau saya sih setuju sih yang kayak tadi, yang Ibu tadi sudah jelaskan, kalau yang penting dan penting itu sudah pasti melakukan pelayanan terhadap nasabah. Kapan datang? Karena baru dengar datang dari Ambon. Tanya dulu kapan, bagaimana? Yes. Bagaimana pendapat Bapak terhadap produk BPR Modern Express Papua Barat? Semua kita belajar tentang kadar, belajar apa? Kita belajar mengenal diri sendiri. Di dalam mengenal diri sendiri ada 3 hal, yaitu kita harus tahu tujuan hidup kita. Kita harus tahu bagaimana kita mengelola waktu. Kita harus tahu bagaimana kita mengontrol emosi. Ya, memperlakukan mereka sebagai teman, agar mereka bisa semakin dekat juga dengan kita. Bahwa kita itu harus menjadi subjek, jangan menjadi objek, karena objek itu selalu sesuatu hal yang negatif dalam karakter kita harus pertama itu jujur, dan kita harus mengenal diri kita sendiri, siapa sih kita, dan di perusahaan kita harus mengetahui produk kita apa saja. Yang kedua handal, dan yang ketiga itu relasi. Di bagian teller, jadi nasabah datang membeli di teller. Apa yang bisa kita lakukan perubahan yang membuat satu dampak yang wah? Di dalam handal, kita melakukannya adalah terus-menerus mengupdate pengetahuan kita dengan SPO, SOP, dan juga alur kerja. Ibu, deposito di BPR dijamin LPS sampai dengan 2M loh. Sekarang lakukanlah bekerja dengan benar sesuai dengan SPO, kebijakan, dan peraturan lainnya yang ada di dalam perusahaan. Kalau boleh itu juga sudah harus bisa menghafal nama nasabahnya, supaya ketika senyum sapa menyebutkan nama nasabahnya juga, nasabahnya kan juga menjadi dekat dengan kita. Terus untuk pelayanannya itu langsung sama security ditanyakan Bapak keperluannya apa, tinggal nanti disampaikan oleh nasabahnya keperluannya apa, baru diarahkan ke CS atau mungkin ke teller. Proactive improvement ini dapat terwujud jika kita dapat menepati janji pada diri kita sendiri, mengupdate diri dengan cara meningkatkan pengetahuan dengan cara saling mengobrol mengenai SPO. Saya bisa atau tidak bisa? Kalau saya tidak bisa, berarti saya memilih tidak mau.
Kita sebagai frontliner itu adalah pintu masuk. Jadi pelayanan kita itu menjadi tolak ukur dari kualitas perusahaan kita. Saat tim marketing itu yang pergi mencari nasabah, sedangkan ini nasabah yang datang ke kita. Jadi ini merupakan peluang. Mungkin peluang itu berdasarkan tempatnya. Jadi kalau peluang secara profesional mungkin pada saat kita dapat peluangnya itu di dalam kantor. Jadi pada saat nasabah datang. Profesional itu artinya kita menjual, ini saya di teler. Berarti yang saya menjual itu adalah produk-produk yang di bagian teler, misalnya macam mungkin transaksinya bisa saya layani dengan cepat. Dengan di situ saya mungkin bisa lihat jumlah tabungannya nasabah, saya bisa menawarkan depo dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang untuk kredit, misalnya ada dalam jangka waktu berapa lama, biasanya ada 3 tahun sampai 20 tahun begitu. Kalau hidup kita ada di kuadran 2, hidup kita balance. Yang disebut di dalam bukunya adalah ikigai. Jelaskan sebelumnya juga, yaitu kalau kenyataan lebih baik, lebih besar daripada harapan, maka pelayanan kita berikan kepada nasabah maka akan semakin mau. Nah, saya pikir bahwa manusia walaupun dia tegas, tapi dia juga ada emotikon yang tenang, dia juga ada emotikon yang gembira. Yes. Itu tergantung dari kita sebagai CS. Saya gembira, ketemu sama nasabah yang gembira, jadinya kan cocok. Karena cocok itu ceritanya wow, ceritanya senang, gembira. Saya mengerti keberatannya dan berikan sisi positifnya. Kita mengerti keberatannya, kita ngomong, baik Bapak, saya mengerti, bla bla bla. Saya pernah melayani nasabah, Ibu, dia emotikonnya prosedural. Jadi waktu itu nabung, setorannya saya lihat lumayan besar. Jadi saya menawarkan untuk tabungan solusi berjangka berhadiah emas. Bapak, ini kita ada produk tabungan berhadiah emas. Saya kasihkan brosurnya. Kalau menurut penjelasan Pak Fred yang kemarin sih nggak pernah kena mental. Menurut saya Pak Fred orang yang tenang dan bisa menyesuaikan untuk semua jenis-jenis emotikon yang ada emotikon. Lalu yang kedua, sumber daya. Kekuatan ini saling menekan. Untuk itu kita perlu menekan personal teroris kita dan meningkatkan sumber daya, yaitu dengan memindahkan kelemahan menjadi kelebihan. Yaitu kita melayani dengan hati, ditambahkan dengan THR, dibungkus dengan perilaku subjek, dan ditambahkan dengan 3 kata ajaib, maka kita bisa menjual apa yang ada dalam perusahaan kita. Dan yang paling harus dibold lebih tinggi lagi adalah Anda menjadi seorang problem solver. Kebayang? Frontliner yang selama ini sebagai helper berpindah menjadi problem solver. Nomor antrian 1, silakan ke counter teller 1. Selamat pagi Bu Eti. Selamat pagi Bu. Ada yang bisa Maria bantu Ibu? Ya Ibu, ini transfer uang ke rekening saya Ibu. Baik Ibu. Bu, formulirnya sudah diisi dengan benar ya. Ibu melakukan setoran tunai sebesar 200.000 ke rekeningnya Ibu ya. Nomor antrian 3, silakan ke counter teller. Selamat pagi. Ada yang bisa Puji bantu Ibu Artin? Selamat pagi Pak Puji, saya mau setoran tunai. Baik, boleh saya periksa dulu ya setorannya. Nomor antrian 1, silakan ke counter CS. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Selama 6 hari, saya merasa menjadi pribadi yang mengupdate diri dari pembahasan dari Bu Oi untuk memasukkan THR di dalam diri saya, terus dibungkus dengan perilaku subjek, dan kemudian dibungkus lagi dengan 3 kata ajaib. Itu secara tidak langsung kayak mengingatkan saya nggak boleh stuck di sini aja, di teller aja, saya harus mengupdate diri untuk lebih lagi. Selama pelatihan ini yang saya dapatkan yaitu banyak sekali masukan-masukan yang baik untuk di dalam pelayanan kita bisa terapkan dalam kantor kita.
kita bisa melayani, terutama itu kita melayani dengan hati. Karena kalau kita sudah bisa memenangkan hati nasabah, dengan sendirinya produk-produk kita nasabah itu akan membeli. Dengan adanya pelatihan berikan selama 6 hari ini sangat bagus sekali, terutama pada pribadi saya ya, yaitu karena membangun karakter saya, membuat kita bagaimana kita mendapat janji pada diri kita sendiri. Kemudian mungkin dalam pelayanan kemarin yang lalu mungkin hati saya kosong, sekarang sudah belajar tentang THR, bagaimana saya mengisi THR di dalam hati saya. Terima kasih banyak kepada teman-teman CS dan Teller atas partisipasinya dalam Frontliner Bootcamp ini. Jangan lupa untuk menerapkan apa yang sudah didapatkan dalam pekerjaan sehari-hari. Terima kasih. Hati untuk kita semua. Bu Maria dan semua. Selamat berakhir pekan.